Sahabat sehat, pernahkah kamu merasa cemas saat melihat orang tua tidur? Aku, Raka, terus terang, aku takut. Takut bangun pagi dan mendapati ayah ibuku tidak bisa berdiri, tidak bisa bicara, bahkan tidak sadarkan diri. Stroke datang diam-diam di malam hari, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan banyak dari mereka tidak tahu, penyebabnya bisa sesederhana posisi tidur. Saya sudah 30 tahun menangani lansia. Saya tahu pasti, satu posisi salah bisa mengubah hidup. Kita pikir, tidur itu momen paling aman. Tapi, salah posisi justru membuat darah menggumpal, oksigen terhambat, dan stroke menyerang saat tubuh sedang tak berdaya. Saya tidak ingin ada lagi lansia yang bangun dengan sebelah tubuh lumpuh, atau tidak bangun sama sekali. Itu sebabnya saya di sini hari ini. Hari ini saya sangat terhormat menyambut Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri, salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang kesehatan lansia. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan pendiri program Alzheimer Nasional pertama di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Padang, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Sahabat sehat, kita lanjut ya. Dan kita mulai dari posisi tidur yang paling banyak dilakukan. Tapi ternyata diam-diam sangat berbahaya. Tidur telentang tanpa bantal. Mas Raka, saya ingin tanya, kalau orang tua Anda tidur, biasanya posisi seperti apa? Ayah saya selalu bilang, yang penting lurus, badan rileks. Jadi ya, sering banget tidur telentang, bahkan kadang tanpa bantal. Itu kebiasaan yang sangat umum dan sangat menyesatkan. Banyak orang pikir tidur telentang berarti tubuh lurus, sirkulasi lancar. Tapi apa yang tidak mereka sadari, posisi ini justru memperlambat aliran darah dari otak ke jantung. Jadi, tidur yang terlihat paling alami itu bisa jadi penyebab stroke. Tepat sekali. Ketika kita tidur telentang tanpa bantal, posisi kepala sejajar dengan jantung. Pada orang tua, pembuluh darah sudah kaku, aliran lambat, dan saat tidur, metabolisme turun. Kombinasi ini membuat darah mengalir lamban, mengendap di otak. Dan jika darah terlalu kental, karena kurang minum atau cuaca panas itu, ladang sempurna untuk pembekuan. Waduh, jadi bukan hanya soal pegal atau tidak nyaman ya, tapi bisa membuat gumpalan darah terbentuk dan tersangkut di otak. Betul. Itulah yang menyebabkan stroke mendadak saat tidur, dan sayangnya banyak yang tidak sadar. Mereka bangun pagi dengan wajah lemas, tangan tak bisa digerakkan, atau bahkan tidak bangun sama sekali. Tapi kalau tidur telentang sudah jadi kebiasaan, apa kita harus melarang total? Tidak, kuncinya adalah modifikasi. Gunakan bantal dengan ketebalan sedang agar kepala sedikit lebih tinggi dari jantung. Ini membantu darah mengalir kembali ke jantung dengan lebih lancar. Lalu soal minum tadi, banyak orang tua takut minum air malam-malam karena harus ke kamar mandi. Bagaimana solusinya? Minum setengah gelas air putih hangat 1 jam sebelum tidur sudah cukup menjaga hidrasi. Jangan langsung sebelum tidur dan hindari minuman yang membuat kencing banyak seperti teh atau kopi. Ini penting banget, karena kita sering abaikan hal kecil, padahal dampaknya bisa fatal. Mas Raka, saya punya pasien usia 68 tahun. Setiap malam tidur telentang tanpa bantal karena katanya leher pegal kalau pakai bantal. Suatu pagi, istrinya coba bangunkan, dan beliau tidak bisa bicara. Stroke diam-diam terjadi saat tidur, dan itu mengubah hidup mereka sekeluarga. Beliau jadi tidak bisa bicara lancar sampai sekarang. Astaga, saya merinding dengarnya. Ini bukan cerita film ya, ini kejadian nyata. Dan itu bisa dicegah. Dengan 1 bantal, dengan 1 gelas air putih. Itulah kenapa saya bilang, tidur bukan sekadar istirahat. Ini pertarungan sunyi antara tubuh dan waktu. Sahabat sehat, kalau kamu atau orang tua kamu terbiasa tidur telentang tanpa bantal, tolong hentikan malam ini juga.
Coba ubah. Jangan tunggu peringatan dari tubuh yang mungkin datang terlambat. Jangan remehkan rasa nyaman. Kadang kenyamanan itu hanya ilusi yang menutupi bahaya. Jeda sebentar. Tulis di komentar, kamu tidur pakai bantal atau tidak? Apakah orang tua kamu juga tidur seperti ini? Aku tunggu ceritamu. Sahabat sehat, kita lanjut ya. Kalau tadi kita bahas tidur telentang tanpa bantal, sekarang kita masuk ke posisi tidur lain yang diam-diam jauh lebih berbahaya. Tidur tengkurap. Mas Raka, saya yakin banyak orang tua melakukan ini tanpa sadar. Mungkin karena kelelahan atau katanya pinggang pegal, enaknya tengkurap. Tapi Tapi ternyata ini jebakan. jebakan paling berbahaya. Tidur tengkurap membuat leher terpelintir ke salah satu sisi selama berjam-jam. Bayangkan, pembuluh darah utama di leher arteri karotis dan vertebral terjepit terus-menerus. Inilah jalur utama oksigen ke otak. Kalau jalurnya terjepit, otak bisa kekurangan oksigen. Dan itu bisa picu stroke. Betul sekali. Dan bukan hanya itu, saat dada dan perut tertekan kasur, paru-paru tidak bisa mengembang sempurna. Akibatnya, napas menjadi dangkal. Oksigen yang masuk ke darah pun berkurang. Untuk orang muda, tubuh masih bisa menyesuaikan. Tapi untuk lansia, Itu racikan maut ya dok. sangat berbahaya. Otak kekurangan oksigen, jantung bekerja keras, dan risiko pembekuan darah meningkat. Bahkan, saya pernah tangani pasien lansia dengan sleep apnea yang diperparah karena terbiasa tidur tengkurap. Waduh, berarti bukan cuma gangguan napas, tapi juga memicu denyut jantung tak stabil ya. Iya, dan yang membuat saya sedih, banyak keluarga tidak tahu ini. Mereka anggap tidur tengkurap itu pilihan rasa nyaman. Padahal, itu seperti menekan tombol bom waktu. Tapi bagaimana kalau orang tua merasa nyaman sekali tidur tengkurap? Apakah harus langsung ubah total? Tidak harus langsung. Lakukan perlahan. Misalnya, letakkan bantal kecil di antara lutut atau di bawah perut. Itu membantu tubuh merasa nyaman walau berganti posisi. Dan bila perlu, kasih sandaran supaya tidak kembali tengkurap saat tidur ya. Betul, bisa pakai guling atau bantal di belakang punggung. Dan selalu edukasi orang tua. Jangan hanya larang tanpa jelaskan alasannya. Sahabat sehat, saya tahu mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi bayangkan, hanya karena posisi tidur, hidup seseorang bisa berubah selamanya. Bahkan kehilangan kesadaran saat tidur. Mas Raka, ada satu pasien saya, lelaki usia 70 tahun. Stroke mendadak saat tidur tengkurap. Tidak ada gejala sebelumnya. Saat bangun, tubuh bagian kiri tak bisa digerakkan. Sedih sekali. Tapi saya selalu bilang pada keluarga pasien, lebih baik kita mencegah dengan bantal sekarang daripada menyesal dengan kursi roda nanti. Sahabat sehat, kalau kamu atau orang tua terbiasa tidur tengkurap, cobalah mulai malam ini alihkan ke posisi miring. Sedikit demi sedikit, karena perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan masa depan. Jangan pernah anggap remeh kenyamanan semu karena stroke tidak pernah kirim undangan. Jeda dulu. Tulis di komentar. Apakah kamu pernah merasa sesak napas saat tidur tengkurap atau kenal orang tua yang sering begini? Aku pengen baca ceritamu, sahabat sehat. Kita masuk ke kebiasaan tidur yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa sangat berbahaya. Tidur dengan selimut menutupi kepala. Mas Raka, Anda tahu kenapa ini jadi kebiasaan? Mungkin karena merasa hangat, atau ingin tidur tanpa gangguan cahaya. Betul. Tapi bayangkan, tubuh kita sedang tidur, aliran oksigen menurun, dan kepala justru dibungkus. Udara yang kita hirup jadi udara bekas napas sendiri. Oksigen turun, karbon dioksida naik. Wah, itu seperti kita. Menghirup racun pelan-pelan saat tidur. Ya. Dan untuk lansia, hal ini sangat berbahaya. Otak sangat sensitif terhadap penurunan oksigen. Bila kadar oksigen menurun selama berjam-jam saat tidur, risikonya bisa stroke, detak jantung tak stabil, bahkan kehilangan kesadaran. Tapi ini kebiasaan yang banyak banget dilakukan. Bahkan saya pun dulu sering tidur begini waktu kecil. Dan itu harus dihentikan. Kita tidak sedang bicara soal kenyamanan. Kita bicara soal hidup dan mati.
Saat kepala ditutupi, tubuh tidak dapat sinyal udara segar. Jantung bekerja lebih keras karena oksigen kurang. Jadi bukan cuma gangguan tidur, tapi bisa merusak sistem sirkulasi. Tepat. Saya pernah tangani pasien usia 72 tahun. Anaknya menemukan beliau tidak sadarkan diri pagi hari. Setelah diperiksa, ternyata malamnya tidur dengan selimut menutupi kepala. Stroke ringan terjadi akibat kekurangan oksigen berjam-jam. Itu mengerikan, Dok. Apalagi kalau orang tua tidur sendirian dan tidak ada yang awasi. Benar. Itu kenapa saya selalu minta keluarga memperhatikan. Jangan biarkan lansia tidur dengan kepala tertutup selimut. Lebih baik gunakan penutup mata atau lampu redup. Bagaimana kalau orang tua kedinginan? Gunakan selimut tebal, tapi hanya sampai leher. Jangan pernah menutup wajah. Dan bila perlu, pakai kaos kaki untuk menjaga suhu tubuh tanpa harus menutup kepala. Wah, ini penting banget. Karena jujur saja, posisi ini kelihatan nyaman, tapi ternyata penuh risiko. Mas Raka, stroke tidak selalu datang dengan tanda jelas. Kadang hanya karena selimut. Dan saat kita sadar, sudah terlambat. Maka saya bilang, jangan tunggu korban berikutnya. Sahabat sehat, malam ini tolong cek orang tua kalian. Apakah mereka tidur dengan selimut menutupi kepala? Kalau ya, tolong hentikan. Jelaskan, ingatkan, karena satu gerakan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Saya tahu banyak dari kita berpikir, cuma tidur kok, bukan operasi. Tapi justru di saat tidur, tubuh paling rentan. Dan tugas kita adalah melindunginya. Jeda dulu, tulis komentar. Kamu atau orang tua pernah tidur dengan selimut menutup kepala? Rasanya bagaimana? Hangat atau malah sesak? Aku baca semua komentar. Sahabat sehat, kita lanjut ya. Kali ini kita bahas posisi tidur yang banyak dianggap aman dan sehat. Tidur miring ke kiri. Tapi, apakah posisi ini juga aman bagi lansia? Mas Raka, saya sering sekali dengar keluarga pasien bilang, "Dok, ibu saya sudah tidak tidur telentang, sudah tidur miring." Tapi mereka tidak tahu, miring ke kiri juga bisa jadi masalah. Padahal kita sering dengar kalau tidur miring itu bagus. Jadi, apa yang salah dengan sisi kiri? Masalahnya adalah pada posisi jantung. Jantung kita berada di sisi kiri tubuh. Saat kita tidur miring ke kiri, berat badan menekan area dada. Ini membuat kerja jantung jadi lebih berat, apalagi pada lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Wah, jadi tanpa sadar, tubuh memberi beban tambahan ke jantung? Betul, dan tidak hanya itu. Tidur miring ke kiri juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Lambung juga berada di sisi kiri. Jadi, bila posisi ini dilakukan terlalu lama, cairan asam bisa lebih mudah naik ke kerongkongan. Waduh, itu dua masalah besar sekaligus. Jantung dan pencernaan. Tepat. Saya punya pasien perempuan usia 65 tahun. Setiap malam tidur miring ke kiri karena katanya lebih nyaman. Tapi sering sekali bangun dengan rasa panas di dada dan napas pendek. Setelah diperiksa, ternyata asam lambungnya naik dan tekanan darahnya tidak stabil. Jadi efeknya bukan hanya saat tidur, tapi bisa terasa di pagi hari? Iya, banyak orang tua yang merasa bangun dengan jantung berdebar atau perut tidak nyaman. Padahal penyebabnya cuma satu, posisi tidur. Lalu bagaimana solusinya, Dok? Apakah tidur miring ke kiri harus dihindari total? Tidak harus. Tapi jangan terlalu lama di satu sisi. Saya sarankan, kalau terbiasa tidur miring, lakukan rotasi posisi setiap malam. Dan yang paling baik adalah tidur miring ke kanan, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi, Dok, ada juga yang bilang tidur miring ke kiri bagus untuk ibu hamil. Apakah itu tidak bertentangan? Untuk ibu hamil, iya, karena membantu aliran darah ke janin. Tapi untuk lansia, itu cerita berbeda. Lansia punya jantung yang tidak sekuat dulu dan sistem pencernaan yang lebih sensitif. Jadi, posisi tidur itu tidak bisa disamaratakan untuk semua orang ya? Tepat sekali. Kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia. Untuk lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, tidur miring ke kiri terlalu lama adalah risiko besar. Wah, ini sangat membuka mata. Karena selama ini saya pikir yang penting bukan posisi,
tapi lamanya tidur. Banyak yang berpikir seperti itu, Mas Raka. Tapi saya selalu bilang, kualitas tidur itu ditentukan bukan oleh durasi saja, tapi bagaimana tubuh bekerja saat tidur. Sahabat sehat, kalau kamu atau orang tua terbiasa tidur miring ke kiri, tolong dengarkan baik-baik. Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Coba bantu mereka pelan-pelan ubah posisi. Gunakan bantal penyangga di belakang punggung atau di antara lutut untuk menjaga posisi tidur tetap stabil dan nyaman. Jeda sebentar, tulis komentar. Kamu tim miring ke kiri atau ke kanan? Pernah alami dada sesak saat bangun? Ceritakan ya, sahabat sehat. Setelah kita membahas risiko tidur miring ke kiri, sekarang mari kita masuk ke posisi tidur yang paling direkomendasikan, khususnya bagi lansia, yaitu tidur miring ke kanan. Ini adalah posisi yang selama bertahun-tahun saya anjurkan ke pasien-pasien saya. Karena manfaatnya luar biasa, bukan hanya untuk jantung, tapi juga otak, pencernaan, bahkan untuk mencegah stroke. Wah, benar-benar posisi serba bisa ya dok? Tapi apa sih penjelasan medisnya? Saat tidur miring ke kanan, jantung tidak tertekan oleh organ lain. Aliran darah dari dan ke jantung menjadi lebih lancar. Artinya, jantung bekerja lebih efisien. Dan kalau jantung bekerja ringan, tekanan darah lebih stabil. Itu berarti risiko stroke menurun. Jadi tidur ke kanan itu seperti kita menolong jantung selama tidur? Tepat sekali. Dan bukan cuma itu, posisi ini juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Karena lambung berada di sisi kiri, tidur ke kanan mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Wah, saya baru tahu. Jadi posisi ini juga bisa bantu orang yang sering kena asam lambung ya? Iya, banyak lansia yang mengeluh tidur tidak nyenyak karena dada perih. Padahal hanya karena posisi tidur yang salah. Tapi bukan cuma itu ya dok. Ada manfaat untuk otak juga? Ada. Saat tidur miring ke kanan, sistem glimfatik otak sistem pembuangan racun di otak bekerja lebih optimal. Racun seperti beta-amiloid yang bisa memicu Alzheimer akan dibersihkan lebih baik. Wah, jadi ini bisa bantu mencegah demensia? Bisa. Memang tidak satu-satunya cara, tapi sangat membantu. Ingat, otak kita juga perlu bersih-bersih di malam hari. Dan posisi tubuh sangat menentukan proses itu. Wah, saya benar-benar kaget. Ternyata hal sekecil arah tidur bisa berdampak sebesar ini. Mas Raka, saya pernah punya pasien, usia 70 tahun. Selama bertahun-tahun, beliau punya gangguan tekanan darah dan tidur tidak nyenyak. Setelah disarankan rutin tidur miring ke kanan dan ubah posisi kasur serta bantal, kualitas tidur membaik, tekanan darah lebih stabil, dan keluhan asam lambungnya hilang. Luar biasa. Jadi bukan obat, bukan terapi mahal, cuma ubah arah tidur. Itulah kekuatan kebiasaan kecil yang tepat. Bagaimana caranya supaya tidur miring ke kanan terasa nyaman? Gunakan bantal yang tidak terlalu tinggi, letakkan satu bantal di antara lutut untuk menjaga posisi pinggul. Bisa juga tambahkan bantal kecil di belakang punggung agar tidak berguling ke sisi lain. Dan kalau tidur miring semalaman terasa pegal? Tidak apa-apa sesekali ubah posisi, asal mayoritas tetap ke kanan, dan pastikan kasur tidak terlalu keras agar tubuh bisa menyesuaikan bentuk. Sahabat sehat, saya yakin setelah mendengar ini, kamu mulai mikir ulang posisi tidurmu malam ini. Karena ternyata posisi yang kelihatan sepele bisa jadi kunci umur panjang. Jangan tunggu gejala, jangan tunggu tubuh memberi sinyal. Lakukan sekarang. Karena tidur miring ke kanan adalah investasi untuk jantung, otak, dan hidup yang lebih sehat. Jeda sebentar. Tulis komentar. Apakah kamu sudah coba tidur miring ke kanan? Atau masih terbiasa ke kiri atau telentang? Ceritakan pengalamanmu ya, sahabat sehat. Kita sudah bahas banyak posisi tidur. Telentang, tengkurap, miring kiri, miring kanan, sampai posisi setengah duduk. Tapi satu pertanyaan besar masih tersisa. Posisi mana yang paling tepat untuk lansia? Nah, itu dia. Apakah ada satu posisi yang bisa dibilang paling sempurna untuk semua orang? Jawabannya, tidak ada satu posisi yang sempurna untuk semua orang. Setiap tubuh punya kebutuhan berbeda. Tapi ada panduan umum yang bisa kita ikuti, terutama bagi sahabat sehat usia lanjut. Yuk kita rangkum dok.
supaya makin jelas untuk semua yang nonton. Pertama, posisi tidur terbaik untuk lansia adalah miring ke kanan. Ini membantu jantung bekerja ringan, pencernaan lancar, dan aliran darah ke otak tetap optimal. Risiko stroke pun menurun. Kedua, hindari tidur tengkurap. Ini posisi paling berbahaya karena menekan leher, paru-paru, dan mengganggu oksigenasi otak. Ketiga, tidur telentang masih bisa dilakukan, tapi dengan syarat gunakan bantal di kepala dan di bawah lutut. Jangan pernah tidur telentang tanpa bantal, karena bisa sebabkan darah menggenang di otak. Keempat, tidur setengah duduk cocok untuk sementara waktu, terutama bagi yang punya masalah napas atau jantung. Tapi jangan dijadikan kebiasaan jangka panjang karena bisa bikin leher dan punggung kaku. Kelima, jangan pernah menutupi kepala dengan selimut saat tidur. Risiko kekurangan oksigen sangat tinggi dan bisa memicu stroke diam-diam. Dan terakhir, tidur miring ke kiri boleh-boleh saja. Tapi jangan sepanjang malam ya, Dok. Betul, lakukan bergantian. Dan bila memiliki riwayat jantung atau asam lambung, sebaiknya kurangi waktu tidur di sisi kiri. Wah, lengkap banget. Tapi saya tahu, Dok, banyak sahabat sehat di rumah yang merasa, saya sudah terbiasa begini dari muda, sulit ubah kebiasaan. Apa yang bisa dokter sarankan? Saya mengerti. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi stroke tidak peduli usia atau kebiasaan. Ia menyerang diam-diam saat kita tidur paling nyenyak. Waduh, kalimat itu bikin saya merinding. Mulailah dari hal kecil. Ganti bantal. Ubah posisi tidur perlahan, bantu orang tua Anda memahami risiko, dan ajak mereka mencoba perubahan. Jangan marahi, edukasi dengan cinta. Karena cinta itulah yang menyelamatkan. Bukan hanya dari penyakit, tapi dari penyesalan. Mas Raka, tidur bukan sekadar lepas lelah. Bagi lansia, tidur adalah saat tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Dan jika posisi salah, justru bisa mempercepat kerusakan. Jadi malam ini, yuk kita semua mulai perubahan kecil itu. Pilih posisi yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih penuh cinta untuk diri sendiri dan orang tua kita. Kesehatan bukan hadiah. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kita ulangi setiap hari. Mulai malam ini, jadikan tidur sebagai bentuk perlindungan terbaik untuk hidup panjang dan berkualitas. Sahabat sehat, terima kasih sudah bersama kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya makin banyak lansia Indonesia terlindungi dari risiko stroke. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Jaga tubuh, jaga tidur, dan jaga harapan. Karena hidup sehat itu hak semua usia. Salam hangat dari Sehatpedia Indonesia. Sampai bertemu lagi.